Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para sahabat semuanya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 8 jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah 1. Rezeki yang telah dijamin, yang terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk melata pun di atas bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi semua makhluk di atas bumi ini Allah lah yang memberi rezeki. Ya. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir bahwa sampai makhluk melata pun itu sudah diberikan Allah rezekinya. Yang kedua, rezeki karena usaha. Ini terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 69, yang artinya tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Jadi kalau kita berusaha, maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Baik itu bekerja maupun berdagang. Lalu yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepada kita. Baik itu kita mendapatkan kesenangan maupun mendapatkan kesusahan. Selalulah kita bersyukur dalam setiap situasi. Lalu yang keempat, rezeki tak terduga. Ini ada dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, jadi kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar dari semua permasalahan kita, dari semua kesulitan kita. Nah, dan juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, oleh sebab itu marilah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Contohnya yang dilarang itu bohong, korupsi, dan sebagainya. Berikutnya adalah rezeki karena beristighfar. Ini ada dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11, yang artinya, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Nah, jadi banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah, dan manfaatnya juga bisa memperbanyak harta. Karena setiap hari kadang-kadang tidak kita sadari ada dosa karena mulut, dosa karena mata, dosa karena tangan, ya, panca indera, pikiran, hati, dan sebagainya. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar.
banyak-banyak istighfar kepada Allah untuk mohon ampun dan bisa memperbanyak harta. Kemudian rezeki karena menikah. Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, jadi kalau ada anak-anak kita, mungkin saudara kita yang membujang, yang sudah layak untuk menikah usianya, maka segeralah kita nikahkan. Karena nanti Allah lah yang akan memberikan rezeki, yang mencukupkan rezeki kepada mereka. Selanjutnya, rezeki karena anak. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Nah, jadi Allah sudah menjamin, sudah menanggung rezeki anak-anak kita. Jadi jangan takut miskin karena punya anak. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir, ini adalah rezeki karena sedekah. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Nah, jadi rezeki karena sedekah. Jadi kalau kita banyak bersedekah, berarti kita memberikan pinjaman kepada Allah, dan untuk itu Allah akan memberikan, melipat gandakan pembayarannya kepada kita. Jadi akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat. Nah, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat semuanya, jadi kita tidak usah khawatir dengan rezeki, karena banyak orang yang karena saking sibuknya bekerja keras, banting tulang pagi bahkan sampai malam hari, saking sibuknya bekerja sehingga lupa ibadah sholat, lupa mengaji dan sebagainya. Bahkan ada juga orang yang dalam mencari rezeki tadi yang menghalalkan segala cara, baik itu menipu orang, mengambil hak orang lain, nah, dan perbuatan jelek lainnya. Nah, sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi kita carilah rezeki yang halal dan berkah, dan tetap ingat waktu untuk selalu beribadah kepada Allah, karena pada prinsipnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Allah lah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Nah, jadi yakinlah kepada pertolongan Allah yang sudah ada dalam Al-Quranul Karim.